Selama di Sumeneb ini, Pak Kajari melihat seperti apa masyarakat Sumeneb ini, Pak? Oke, teman-teman, sebelumnya Pak Kajari mungkin ya sudah lama sudah kita tidak lihat di dunia ini, di dunia media dan media-media yang lainnya. Memang sempat istirahat sebentar karena ada suatu halangan. Nah, saat ini kami langsung mendatangi ruangan Pak Kajari di Sumeneb. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, pulih sudah mulai sehat. Itu sehat. Alhamdulillah. Ya memang lama sempat kita tunggu juga tumben ini Pak Kajari ini. Ya, jadi memang sebelum-sebelumnya memang kami selalu menginformasikan hal-hal apa saja yang kami kerjakan, yang sifatnya keterbukaan informasi publik itu saya biasanya sampaikan kepada teman-teman. Namun ya kami diberi rahmat sebetulnya suruh istirahat. Ya sekitar tanggal 2 Februari kemarin itu kami jatuh sakit dan lama ya. Saya dirawat di rumah sakit tuh 9 hari, diinfus juga. Diinfus tuh 6 hari ya. Itu 6 hari. Dia sempat isolasi juga. Alhamdulillah tanggal 17 kemarin itu kami selesai isolasi mandiri. Ya berkat doa kawan-kawan juga. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah negatif, Pak ya? Hasil kemarin itu begini ya. Iya, Pak. Saya sempat 2 kali tes PCR itu positif. Terakhir itu tes itu tanggal 9 itu masih dinyatakan positif. Iya, cuman memang waktu kami keluar dari rumah sakit itu saya nggak paham juga ini. Kami itu tidak dilakukan tes lagi. Saya nggak paham juga. Sempat saya tanya juga apakah perlu dilakukan tes apalagi PCR lagi, kan, untuk mengetahui apakah kami ini masih positif. Jadi menurut dokter tidak. Jadi kami diberi surat keterangan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi sejak tanggal berapa itu ya? 9 tuh tanggal 12 atau berapa itu kami isolasi mandiri di rumah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan ini pengalaman selama isolasi itu Pak, kira-kira bagaimana? Begini ya, saya kebetulan di samping sakit ini yang sebenarnya yang bikin berat saya itu saya sempat diare. Jadi begini, sebelumnya saya ada melaksanakan perjalanan ke Palembang karena saya masih sekolah S3. Jadi rencana ke Palembang itu tujuan saya adalah dalam rangka konsultasi untuk pengusulan promotor, promotor. Jadi saya berangkat ke Palembang itu hari Jumat. Itu sebetulnya kebetulan hari sidang juga tuh, hari sidang, cuman kebetulan kami upayakan untuk jadwal sidang bisa pertama tapi nggak dapat. Jadi karena penerbangan saya jam 9.30, jadi saya langsung ke bandara dan menuju Palembang. Dan sebelum kembali ke Surabaya, saya sempat sholat subuh di masjid. Di masjid. Kemudian kebetulan hotel tempat saya nginap itu dekat rumah sakit Siloam. Jadi sebelum terbang, saya habis sholat subuh itu di masjid sekitar jam 5:30, saya mampir ke Siloam dan rapid test. Jadi kita sebelum terbang itu kan rapid test. Waktu itu hasilnya negatif. Tapi saya ketika sampai di Sumeneb itu malam, saya bilang sama istri saya, benar badan saya mulai panas ini saya bilang kan, demam saya bahkan. Disitulah mulai ini. Tapi waktu itu saya nggak tahu apakah itu COVID atau enggak. Jadi saya minta obat sama Ibu Erli, kepala RSUD, diberikan obat dan demamnya itu turun. Cuman yang bikin berat saya itu diare, karena memang sejak Selasa itu saya nggak selera makan. Nggak selera makan, kemudian diare terus. Wah, jadi
makan nggak ada, tapi cairan keluar terus. Di situ yang membuat saya ini. Hari Rabu saya itu ada acara dengan ini Pak Jaksa Agung, Rakernas itu. Iya, Waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya sama Mars Korp Adiaksa, saya sempat berdiri, itu sudah mulai gemetar. Setelah itulah itu Ibu Anda kembali, saya dicek. Kemudian di swab, situ saya positif. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Iya Pak, ini kabarnya juga kita akan dapat informasi bahwa Pak Kajari akan berpindah tugas. Nah kemudian kita bersama teman-teman merasa sepertinya ada hal yang perlu diungkap selama Pak Kajari yang ada di sini. Salah satunya yang pertama dulu Pak. Berapa bulan atau sempat berapa tahun sampai di sini Pak? Saya tuh dilantik itu di Surabaya itu tanggal 4 Maret tahun 2021. Kalau hari ini tanggal 4 Maret berarti pas 1 tahun. Pas 1 tahun Pak. Cuma nanti pelaksanaan serah sertijab di Surabaya ini insya Allah dilaksanakan tanggal 9. Jadi kalau nanti sampai tanggal 9 berarti saya insya Allah akan mengabdi di sini selama 1 tahun 5 hari. 1 tahun 5 hari. 1 tahun 5 hari. Terus Pak, selama di Sumeneb ini Pak Kajari melihat seperti apa masyarakat Sumeneb ini Pak? Awalnya sebelum bertugas di Sumeneb ini saya bertanya, kebetulan waktu itu ada staf saya yang pernah sekolah di Al Amin. Saya bertanya bagaimana karakter masyarakat Madura. Madura di mananya Pak? Sumeneb, saya bilang. Kebetulan dia pernah sekolah di Al Amin itu, jadi tahu. Jadi ya informasi saya sampaikan itu ya masyarakat religius. Kemudian pesantren banyak. Kemudian di sini kalau tutur kata itu kalau seluruh Madura itu yang paling halusnya lah. Jadi saya mungkin alhamdulillah lah saya bilang bisa ini kan. Dan setelah sampai di sini ya saya banyak belajar dari sini ya sholat fardu di masjid dekat rumah ya. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya acara-acara sajadah fajar dengan rekan-rekan saya hadir. Di luar tugas mungkin Pak saat aktivitas itu yang sampean masih ingat tentang bagaimana masyarakat Sumeneb itu kira-kira apa Pak? Di sini santun orangnya ya. Saya bisa merasakan itu keluargaan, kemudian juga ya religiusnya itu Mas, religiusnya itu. Selama sekarang yang bertugas Pak, kira-kira ini masuk yang ketugas ini. Kira-kira kasus di Sumeneb yang sudah dituntaskan apa saja Pak selama sampean menjabat Pak? Ya untuk perkara Pitsus ya. Waktu saya awal masuk itu kan ada penyidikan satu sih penyidikannya. Cuma memang kita 2021 itu memang diberi anggaran untuk penyelesaian perkara itu memang satu. Jadi kasusnya itu kasus penyalahgunaan wewenang di salah satu bank BUMN yang ada di Sumeneb ini. Jadi waktu saya awal masuk itu masih istilah penyidikan umum lah. Penyidikan umum itu belum ada tersangka, belum ada kan. Kemudian setelah berjalan waktu ya kan tidak hanya Pitsus ya. Tapi khusus untuk Pitsus itu kan saya lihat baca apa-apa saja yang sudah diperoleh, bukti-bukti. Di situ saya lihat masih masih banyak yang perlu disempurnakan. Makanya saya panggil memang waktu itu ada kendala juga karena kan waktu itu kan sempat dilanda COVID Delta ya, dan kasih saya tuh sempat terpapar juga. Itu juga yang menjadi kendala. Kemudian juga saksi-saksi yang kita panggil juga ada juga yang yang ketika kita mau periksa lagi isoman. Nah itu yang membuat ini. Jadi membuat terhambat Pak ya. Makanya saya sampaikan waktu itu ketika perkaranya sudah hampir selesai penyidikannya, saya minta untuk diikutsertakan jadi jaksa P16A-nya. Jaksa P16 itu maksudnya kita ikut menyidangkan perkaranya. Jadi
dalam menyidangkan perkara itu saya diskusi. Iya. Karena begini ya, saya lihat dan perhatikan ya, dulunya saya juga ini nyidik apa gitu ya. Iya. Dengan Surabaya ini kan jauh. Betul. Kemudian kita ini dalam menangani perkara ini kan perlu biaya juga penanganan perkara. Memang kita dianggarkan untuk biaya penanganan perkara itu. Tapi pikiran saya begini, kalau kita bisa hemat, kenapa tidak gitu? Betul. Jadi waktu itu saya upaya untuk menerapkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana itu. Iya. Jadi dalam dalam pelaksanaan itu memang ya ada dinamika juga. Kami misalnya kan tim ini kan, tim penuntut umum. Jadi ketika kita limpahkan berkas perkaranya itu, saya sempat sampaikan ke Kasdipdesosnya. Jadi berikan juga selain surat dakwaan itu berkas perkara. Berkas perkara itu hasil penyidikannya itu ke terdakwanya. Awalnya ditanya juga kan, itu apa Pak? Kan nggak ada kewajiban kita. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat di KUHP itu wajib itu diberikan. Cuma dalam praktik ini saya juga nggak tahu kenapa. Dan ini saya lakukan. Ini saya perintahkan supaya diberikan. Pikiran saya begini, ketika kita berikan, karena nanti waktu persidangan kita kan akan tanya ya, kita akan bertanya kepada atau hakim akan bertanya, apakah terdakwa membenarkan atau menyangkal keterangan saksi-saksi itu. Kalau di berkas perkara itu kan sudah di situ. Betul. Jadi dengan dia sudah membaca itu, dia akan tahu. Itu yang pertama. Kemudian soal keadilan juga, ketika dia misalnya sudah baca, dia kan lihat apakah hasil penyidikan itu benar atau ada masalah. Dan ternyata setelah dia ini, itu memang dia benarkan semua. Jadi ini kemarin tuh kalau tidak salah itu kita sekitar 5 kali sidang saja. Satu penundaan itu, perkara itu putus. Padahal tuh saksinya aja 29, ahlinya ada 2. Jadi kalau kita panggil aja misal 4, kalau 32 berarti 8 kali sidang tuh baru selesai untuk pemeriksaan saksi sama ahli. Nanti tuntutan apa. Jadi dengan begini saya lihat penerapan asas cepat itu bisa dilaksanakan dan sudah terbukti, dan perkara ini alhamdulillah sudah inkrah. Pak ya. Kalau yang tidak tuntas kira-kira Pak, saya jadi teringat gedung Dinkes ini. Ya. Gini ya. Ini kan kita sistem peradilan pidana namanya sistem. Iya, Pak. Sistem itu kan terdiri dari sub-subsistem. Ada yang memang kalau untuk perkara tindak pidana korupsi itu yang memang jaksa sendiri yang dari mulai awal sampai eksekusi. Iya. Khusus untuk perkara Dinkes ini, memang ini hal menarik. Karena gini, saya untuk awal-awal kan ya heran juga, ini kan ada demo, ada apa gitu kan. Kemudian sudah kita berapa kali beri penjelasan juga kan, ditanya terus kan. Kemudian sini medianya juga banyak kan. Jadi teman-teman media itu banyak juga. Ya, saya bilang ini kan kok saya ya ditanya ini. Kemudian masalah sama saya sudah jelaskan gitu ya. Sudah jelaskan. Tapi saya bilang beginilah. Waktu itu terakhir ada forum mahasiswa apa begitu. Saya sampaikan ke beliau. Jadi ginilah Mas, saya bilang kan mudah-mudahan ini terakhir lah. Sekarang Mas, pertanyaan apa saya jelaskan. Sampai-sampai gini, kenapa sih misalnya beliau bilang bolak-balik perkara? Ya, kita sampaikan kelengkapan formil dan material itu belum dipenuhi. Mereka mau tahu apa sih material formilnya? Ya, saya bilang, Mas mau apa? Udah saya bilang, beri aja. Jadi berkas perkara itu kita beri, kita buka. Perlihatkan, dan mereka lihat. Dan mereka juga tahu seperti begini. Iya, saya bilang. Terus inilah yang kita bilang, misalnya kenapa perkara itu bolak-balik. Ya, kami selaku penuntut, kalau misalnya berkas perkaranya itu belum lengkap formil dan material, itu tidak bisa kita P21, karena nanti bagaimana nanti kita menyusun surat dakwaannya. Iya, Pak. Kalau syaratnya masih belum tidak terpenuhi. Ya, dan
Alhamdulillah setelah itu memang sampai sekarang nggak pernah ada pertanyaan itu. Nggak pernah.